Sejak tayang perdana pada 17 September tahun 2021, film thriller Korea Selatan ini telah menjadi fenomena global. Permainan Cumi-Cumi adalah serial asal Korea Selatan yang mencuri perhatian dunia dengan alur cerita yang intens dan permainan tradisional yang diadaptasi menjadi ajang kompetisi dari 456 orang peserta. Kita akan disuguhkan tayangan yang mengikuti kehidupan tokoh utama, yaitu Seong Ji-han dan 455 peserta dewasa lain, dalam kondisi kehidupan terlilit hutang. Mereka kemudian dibawa pergi ke sebuah pulau untuk memainkan 6 putaran permainan anak-anak. Jika mereka bertahan, mereka akan memenangkan 45,6 miliar won atau sekitar 541,6 miliar. Tapi jika mereka kalah, maka maut mengintainya. Mereka akan mateo dengan cara yang mengerikan dan tidak manusiawi. Bagaimana tidak, 444 dari 456 peserta permainan dalam film tersebut mateo secara barbar. Yups, 444 peserta. Kecuali si tokoh utama yang akhirnya memenangkan permainan dan tokoh kakek pemain nomor 001 yang ternyata dalang dibalik permainan ini. Tapi tunggu dulu, meski terlihat kejam, serial permainan Cumi-Cumi justru menjadi salah satu acara Netflix yang paling populer sepanjang sejarah platform tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Urbaners? Gimana ekonomi di tahun 2025? Aman? Semoga usahanya makin lancar ya. Oke, pada kesempatan kali ini, Mang Oboy akan menceritakan ulasan tentang asal-usul dan ringkasan alur cerita film berjudul Permainan Cumi-Cumi. Jangan lupa untuk subscribe, karena ada kisah-kisah seru setiap minggunya. Saran dan kritik membangun mohon diisi di kolom komentar. Oke, gak pakai lama, langsung saja kita simak. Cus, gas! Sebagai salah satu karya yang mengguncang industri hiburan, Permainan Cumi-Cumi tidak hanya menyajikan cerita yang menegangkan, tetapi juga menyimpan banyak inspirasi dari berbagai elemen budaya dan pengalaman hidup pembuatnya. Konsep uniknya tidak hanya mencerminkan permainan masa kecil masyarakat Korea, tetapi juga menyisipkan kritik sosial terhadap ketimpangan ekonomi dan perjuangan hidup. Ada konflik, ada permasalahan atau tantangan yang jelas keras, serta ada tujuan yang hendak dicapai. Berikut asal-usul permainan Cumi-Cumi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber. 1. Terinspirasi dari permainan tradisional. Judul Permainan Cumi-Cumi diambil dari permainan anak-anak tradisional Korea yang disebut Ojingeozeum. Dalam permainan ini, area berbentuk cumi-cumi digambar di tanah, dan para pemain dibagi menjadi 2 tim, yaitu penyerang dan tim bertahan. Tujuannya adalah tim penyerang bisa mencapai ujung lapangan, sementara tim bertahan berusaha untuk mencegah tim penyerang. Permainan tradisional lain yang muncul dalam serial ini yaitu lampu hijau lampu merah atau Mugung Hwa Kochi, Piot Somonida, dan permainan tarik tambang atau Juldarigi.
Semuanya akrab bagi masyarakat Korea yang tumbuh pada tahun 1970 sampai 1980-an. Permainan-permainan tersebut jelas sangat membutuhkan strategi kecepatan dan kekuatan fisik. 2. Ide sang penulis dan sutradara. Hwang Dong-hyuk, penulis dan sutradara permainan cumi-cumi, mengungkapkan bahwa ide untuk serial ini muncul pada tahun 2008. Ia terinspirasi oleh kondisi masyarakat Korea yang penuh tekanan akibat krisis keuangan global. Hwang menciptakan cerita ini sebagai kritik terhadap ketimpangan sosial, utang yang melilit, dan perjuangan masyarakat kelas bawah untuk bertahan hidup. Pada awalnya, proyek ini sulit diterima karena dianggap terlalu barbar dan tidak relevan. Namun seiring dengan perubahan dinamika sosial dan ekonomi, cerita ini akhirnya mendapat perhatian besar lebih dari 1 dekade kemudian. 3. Kritik sosial di balik permainan. Permainan cumi-cumi tidak hanya berfokus pada permainan, tetapi juga menyisipkan kritik sosial. Para peserta yang berasal dari latar belakang berbeda menghadapi situasi ekstrim akibat tekanan ekonomi. Serial ini menggambarkan bagaimana masyarakat modern seringkali memperlakukan individu seperti pion. Dalam sistem kapitalisme di mana persaingan menjadi jalan hidup. 4. Relevansi budaya dan global. Dengan memasukkan permainan tradisional, permainan cumi-cumi memperkenalkan budaya Korea kepada penonton internasional. Selain itu, ceritanya yang relevan secara universal membuat serial ini mudah dipahami oleh berbagai latar belakang budaya. Tema-tema seperti ketidakadilan, moralitas, dan perjuangan untuk bertahan hidup adalah isu global yang menarik perhatian banyak orang. 5. Dampak dan penerimaan global. Setelah dirilis, permainan cumi-cumi menjadi fenomena global dan membuka pintu lebih lebar bagi budaya Korea di dunia hiburan internasional. Serial ini tidak hanya memperkenalkan tradisi permainan masa kecil, tetapi juga berhasil mengangkat diskusi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan cara-cara unik dan mendalam. Permainan cumi-cumi tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga cerminan perjuangan masyarakat yang tertindas oleh sistem yang tidak adil. Hwang Dong-hyuk berhasil mengemas tragedi dan perjuangan tersebut menjadi cerita yang mengunggah emosi. Sekaligus mengingatkan penonton tentang pentingnya kemanusiaan di tengah dunia yang penuh kompetisi. Dengan alur cerita yang kuat dan simbolisme budaya yang kaya, permainan cumi-cumi telah menjadi karya yang menghubungkan kehidupan masa lalu tradisional Korea dengan tantangan kehidupan modern yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia. Menelusuri asal-usul permainan cumi-cumi memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah ide sederhana dapat berkembang menjadi cerita kompleks yang menggambarkan realitas sosial. Berikut daftar permainan cumi-cumi season 1 yang menyuguhkan permainan tradisional asli Korea. Permainan cumi-cumi season 2 hadir kembali di Netflix. Alur ceritanya pun tidak jauh berbeda dengan permainan cumi-cumi season 1 yang mengharuskan para peserta menyelesaikan permainan. Lantas apa saja permainan yang muncul dalam permainan cumi-cumi season 1? Permainan cumi-cumi season 1 bercerita tentang 456 peserta
yang mengikuti permainan dengan tawaran hadiah fantastis, yaitu 45,6 miliar won Korea. Bagi peserta yang tidak bisa menyelesaikan, maka maut akan mengintainya. Tak heran jika permainan ini disebut permainan maut. Pada musim pertama, permainan cumi-cumi menampilkan permainan tradisional anak-anak yang populer di Korea Selatan. Apa saja permainan tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Berikut adalah daftar permainan cumi-cumi season 1. Dedakji. Dedakji adalah permainan sederhana yang menggunakan dua kepingan kertas. Satu berwarna merah dan satu berwarna biru. Dua peserta saling melemparkan kertas mereka ke bawah, dan tujuan utama adalah untuk membalikan kertas milik lawan. Jika berhasil, pemain akan menang dan mendapatkan imbalan, sedangkan yang kalah harus menerima konsekuensi. Dalam konteks permainan cumi-cumi, konsekuensi dari setiap permainan adalah kehilangan nyawa. Permainan ini telah ada sejak 1940-an di Korea Selatan dan menjadi populer seiring dengan meningkatnya pasokan kertas setelah Perang Korea. Dedakji sering dimainkan oleh anak-anak di lingkungan mereka yang mampu melatih keahlian motorik dan strategi. Dalam serial permainan cumi-cumi, permainan ini digunakan sebagai metode perekrutan peserta. Seorang karakter yang diperankan oleh Gong Yoo memperkenalkan permainan ini kepada peserta potensial. Red light, green light. Red light, green light dikenal di Korea sebagai Magung Hwa Kochi Pyeotsumnida. Mekanisme permainan ini yaitu seorang penjaga berperan sebagai pengawas, sementara peserta hanya boleh bergerak ketika penjaga menyebut lampu hijau. Setiap kali penjaga berbalik, pemain harus tetap diam. Jika terdeteksi bergerak, mereka akan dieliminasi. Dalam konteks permainan cumi-cumi, peserta yang tereliminasi akan dihabisi oleh boneka Yonghi. Permainan red light, green light sangat terikat dengan kebudayaan Korea. Menjadi sarana untuk mengajarkan anak-anak tentang disiplin dan fokus. Lagu yang digunakan dalam permainan ini memiliki arti secara historis. Bunga Mugung Hwa adalah simbol ketahanan rakyat Korea. Lagu ini sangat dekat dengan budaya Korea dan menunjukkan konteks sejarah yang lebih dalam, terutama berkaitan dengan masa penjajahan Jepang yang panjang. Dalgona. Dalgona adalah permen yang terbuat dari gula dan baking soda yang dipanaskan hingga mencair dan dibentuk menjadi pipi. Dalam permainan cumi-cumi, peserta harus mengeluarkan bentuk yang telah diukir dengan menggunakan jarum, tanpa merusak permen itu. Permainan ini sangat populer di kalangan anak-anak Korea, terutama pada tahun 1950-an. Sebagai cemilan yang murah, dalgona diingat sebagai pengalaman berharga bagi banyak generasi yang menginginkan tantangan sederhana. Setelah Perang Korea, bahan makanan termasuk gula menjadi sangat terbatas. Hal ini menjadikan dalgona sebagai cemilan langka. Permainan ini membantu anak-anak untuk menciptakan kenangan, meski dalam keterbatasan. Tug of War. Tug of War yang dikenal sebagai Juldarigi di Korea melibatkan dua tim yang saling tarik-menarik tali. Setiap tim terdiri dari 10 orang. Untuk menang,
Mereka perlu mengoordinasikan kekuatan secara kolektif. Permainan ini memiliki kesamaan dengan tarik tambang yang biasa dimainkan di Indonesia, baik dalam konteks olahraga di acara-acara tradisional maupun dalam permainan anak-anak. Kedua permainan ini mengedepankan kerjasama dan kekuatan fisik. Tug of war sering digunakan dalam festival panen di desa-desa sebagai simbol persatuan dan kolaborasi antar warga. Dalam permainan cumi-cumi, elemen permainan ini disesuaikan dengan nyawa peserta. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama untuk bertahan hidup. Kelereng. Permainan kelereng melibatkan pemain yang berusaha memenangkan kelereng milik lawan melalui berbagai cara, seperti menebak jumlah dalam genggaman atau melempar kelereng ke target. Setiap daerah di Korea memiliki variasi dan namanya sendiri. Kelereng adalah permainan yang juga populer di banyak negara termasuk Indonesia, dengan berbagai sebutan, seperti gundu atau guli. Permainan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membawa aspek kompetisi yang sehat di kalangan anak-anak. Keterkaitan antara permainan kelereng di Korea dan berbagai jenis permainan yang serupa di Indonesia mencerminkan bagaimana permainan tradisional dapat menyatukan budaya yang berbeda, meskipun dalam konteks yang unik. Jembatan batu. Jembatan batu adalah permainan di mana anak-anak melompati batu di dermaga atau sungai. Dalam permainan cumi-cumi, permainan ini menjadi ekstrim dengan menggunakan jembatan kaca yang berbeda ketahanannya. Dalam versi asli, jembatan batu dapat dicapai dengan mudah. Namun di permainan cumi-cumi, jembatan yang terbuat dari kaca yang rapuh memberikan resiko tinggi bagi pemain, menciptakan elemen survival yang mencolok. Permainan ini mengurangi keamanannya ketika diubah menjadi versi ekstrim yang fatal. Dalam konteks tradisional, permainan ini bertujuan untuk kesenangan dan keterampilan. Namun di permainan cumi-cumi, permainan ini justru menggambarkan betapa batas-batas antara permainan dan kehidupan bisa menjadi sangat tipis. Permainan cumi-cumi. Permainan cumi-cumi adalah puncak dari semua permainan, di mana dua tim bertarung dengan mempertahankan wilayah tertentu. Satu tim berusaha melindungi daerah tersebut, sementara tim lainnya berusaha menembus pertahanan. Permainan ini sangat populer di kalangan anak-anak Korea, sebagai hasil dari kombinasi strategi, ketangkasan, dan sedikit keberuntungan. Permainan ini merefleksikan semangat kompetisi dan olahraga yang sesungguhnya. Dalam konteks permainan cumi-cumi, permainan terakhir ini menjadi simbol dari semua yang telah dialami peserta selama kompetisi. Nantinya hanya satu pemenang yang dapat keluar hidup-hidup. Ini merangkum keseluruhan narasi tentang perjuangan manusia dan moralitas dalam melakoni situasi kondisi kehidupan yang teramat sangat ekstrim. Tak hanya cerita dramanya saja yang keren, pemeran di permainan cumi-cumi 1 juga merupakan para artis kenamaan Korea Selatan yang tak perlu diragukan perannya. Permainan cumi-cumi memiliki 3 season, mulai dari season 1, season 2, dan season 3. Permainan cumi-cumi season 1 sudah ditayangkan sejak 17 September 2021 yang lalu. Kemudian disusul oleh permainan cumi-cumi season 2.
telah tayang pada tanggal 26 Desember 2024 kemarin. Terakhir, permainan Cumi-Cumi Season 3 akan segera hadir pada pertengahan tahun 2025 mendatang. Drama ini bercerita tentang sebuah perlombaan rahasia. Series ini mendapatkan banyak ulasan positif serta perhatian internasional yang besar. Tentu hal ini tidak terlepas dari para pemerannya juga. Apakah permainan Cumi-Cumi dari kisah nyata? Inilah jawaban dan kisah di baliknya. Viralnya serial ini membuat penonton penasaran dari mana kisah ini berasal. Bahkan ada yang menduga serial ini diambil dari kejadian sebenarnya. Warga Korea mengakui bahwa ada sebagian masyarakat yang hidup serba kepepet. Namun banyak yang bertanya-tanya, apakah masyarakat Korea sanggup mengorbankan semuanya demi uang? Tahun 2019, ada film Korea yang berjudul Parasit, yang berhasil meraih piala Oscar. Latar belakang film ini juga tentang keluarga Korea yang sangat kepepet, sehingga sanggup melakukan apa saja demi lepas dari kesengsaraan. Permainan Cumi-Cumi yang menggunakan latar belakang hampir sama dengan Parasit membuat penonton terutama dari luar Korea mempertanyakan fakta di balik layarnya. Apakah permainan Cumi-Cumi dari kisah nyata? Berikut adalah beberapa penjelasan tentang kisah di balik permainan Cumi-Cumi tersebut. 1. Hati Nurani Jihan. Dikutip dari www.netflix.com, Hwang memberikan pernyataan bahwa dia mengubah kepribadian dan ekspresi wajah Jihan dari season 1 ke season 2. Jihan menjadi lebih optimis dan suka menolong. Lee Jeong-jae sebagai pemeran Jihan membenarkan bahwa dalam permainan Cumi-Cumi 2 banyak adegan yang menunjukkan nurani yang baik. Secara implisit, itu menunjukkan bahwa karakter-karakter dalam permainan Cumi-Cumi adalah rekaan Hwang. 2. Permainan Cumi-Cumi. Permainan Cumi-Cumi diambil dari permainan anak-anak Korea di era tahun 1970-an hingga tahun 1980-an. Permainan ini berdasarkan gambar di tanah berbentuk cumi-cumi. Sedangkan pemainnya dibagi menjadi dua tim, yaitu penyerang dan bertahan. Ragam permainan dalam permainan Cumi-Cumi juga berasal dari permainan tradisional, antara lain Dedakji, Red Light, Green Light, Dalgona, Tarik Tambang, dan sebagainya. Permainan-permainan tersebut memang nyata ada di tengah masyarakat Korea. 3. Kisah hidup Hwang. Hwang mengawali karirnya di tahun 2008 dengan miris, karena tidak ada produser yang mau membiayai proyek film dari naskah yang dibuatnya. Hwang, ibu, dan neneknya harus bertahan di tengah krisis ekonomi yang saat itu melilit Korea. Tahun 2009, Hwang mulai menuliskan konsep permainan Cumi-Cumi yang berisi kumpulan orang-orang kepepet, dan baru selesai setelah bertahun-tahun kemudian. Tokoh Jihan terinspirasi dari para koordinator lapangan pemogokan buruh motor Sangyong yang terkena PHK. Apakah permainan Cumi-Cumi dari kisah nyata? Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter tokoh-tokoh dan ragam permainan berdasarkan realitas. Namun permainan Cumi-Cumi hanyalah fiksi, karena otoritas Korea akan memburu kreatornya jika itu nyata. Berikut sinopsis permainan Cumi-Cumi. Permainan Cumi-Cumi menceritakan sosok Seong Ji-han yang diperankan oleh Lee Jeong-jae, seorang penjudi yang mengalami kekalahan beruntun dan tenggelam dalam hutang.
Dia bertemu dengan seorang penjual di kereta bawah tanah yang menawarkan sebuah permainan dan akan memberikan dirinya sejumlah uang jika dia memenangkan game tersebut. Permainan tersebut adalah The Dakji, permainan anak-anak Korea yang setiap pemainnya mempunyai selembar kertas yang dilipat. Para pemain bergiliran melempar kotaknya ke kotak pemain lain yang ada di tanah. Siapapun yang dapat membalikan kotak lawan terlebih dahulu, dialah pemenangnya. Namun permainan ini memiliki versi berbeda ketika diadakan oleh sang penjual. Saat Jihan bermain untuk memenangkan uang, setiap kali dia kalah, penjualnya akan menampar wajahnya. Tamparan demi tamparan, Jihan terus terima dan terus bermain. Dia bisa pergi begitu saja setelah sejumlah kekalahan yang memalukan. Tidak ada yang benar-benar menahannya. Namun kenyataannya dia tidak punya pilihan selain menerima pukulan tersebut. Karena dia membutuhkan banyak uang dalam waktu singkat untuk bertahan hidup dari penagih utangnya. Gagasan bahwa dia bebas berhenti bermain kapan saja hanyalah ilusi. Seong Jihan mendapatkan identitas peserta nomor 456. Di sini ia bertemu teman masa kecilnya yaitu Cho Sang-woo. Tidak terduga, mereka memainkan permainan anak-anak yang mana telah dimodifikasi hingga taruhannya adalah nyawa. Misalnya saja game lampu merah, lampu hijau dengan boneka raksasa dan penjaga berkostum. Para penjaga ini telah dilengkapi senjata masing-masing. Di sisi lain, ketika peserta yang tidak mengikuti aturan permainan maka langsung tertembak. Pertumpahan darah terjadi dan situasi menjadi lebih menegangkan. Mau tidak mau, Seong Jihan yang sudah menandatangani persetujuan itu mengikuti sampai akhir. Bukan hanya satu permainan saja yang mempertaruhkan nyawa mereka. Setidaknya para peserta harus bertahan hidup sampai 6 game selesai. Tidak ada kata teman, saudara, atau apapun, karena mereka menjadi rival yang harus menang sampai game itu selesai. Tujuannya satu, bertahan hidup dan mendapatkan hadiah. Seong Jihan juga bertemu beberapa orang yakni Kang Sae-byok, Wang Junho, Oh Tu-nam, yang merupakan pemain 001 di permainan tersebut, dan juga Ali Abdul. Oke, jadi begitu Urbaners, ulasan tentang asal-usul dan alur cerita ringkas permainan cumi-cumi kali ini. Pesan dari kami, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.